Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya membuat sebuah review ataupun resume mengenai panduan penulisan tesis dan disertasi yang dipublikasikan oleh UIN Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada series pertama ini kita akan mendiskusikan mengenai karakteristik tesis dan disertasi. Lanjut saja kita masuk apa itu tesis dan disertasi. Pertama, tesis ialah laporan hasil penelitian, fungsinya sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar akademik program Magister S2. Syarat untuk mendapatkan gelar Magister S2 ialah menyelesaikan laporan hasil penelitian yang disebut dengan tesis. Yang kedua, disertasi ialah laporan hasil penelitian yang mempunyai fungsi untuk memperoleh gelar Doktor S3. Jadi, mendapatkan gelar doktor ini syaratnya itu telah menyusun dan menyelesaikan disertasi. Adapun kita melihat tingkatan tesis dan disertasi berdasarkan acuan KKNI. Ini kita dapat lihat pada strata 1 atau S1 itu, tingkatan yang harus dicapai ialah level 6. Mampu menguasai konsep teoritis, baik itu pengetahuan umum ataupun khusus, dan mampu untuk memformulasikan penyelesaiannya secara prosedural. Jadi pada strata 1 itu lebih ditekankan kepada pengaplikasian teori-teori yang diketahui dan dipahami secara prosedural. Yang kedua itu adalah strata 2 pada level 8. Ialah mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang keilmuan melalui pendekatan inter ataupun multidisipliner. Ini yang membedakan dengan strata 1 itu ada pendekatan inter dan multidisipliner. Secara sederhana, pendekatan inter ataupun multidisipliner itu ialah pendekatan yang lebih dari satu, baik itu serumpun ataupun berbeda rumpun keilmuannya untuk menjawab rumusan masalah yang telah diungkapkan. Pada strata 3 ialah pada level 9, mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner. Ada satu pendekatan yang berbeda pada strata 2 itu ialah pendekatan transdisipliner. Selanjutnya, kita akan coba untuk mengetahui apa perbedaan antara tesis dan disertasi. Untuk karakteristik tesis, ada 4 hal. Pertama ialah penelitian dengan 2 poin utama: pengembangan pemikiran secara logis, kritis, dan sistematis. Yang kedua, terarah pada penciptaan desain model bidang ilmu pengetahuan. Kedua, metodologi yang digunakan menggunakan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Kedua adalah memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora ataupun doktrin agama. Jadi ada 2 hal yang coba diintegrasikan. Pertama adalah nilai humaniora, realitas masyarakat. Yang kedua adalah teks-teks keagamaan yang menjadi panduan, sehingga di sini berupaya untuk mengintegrasikan 2 hal tersebut. Ketiga ialah penyajian. Tiap perguruan tinggi mempunyai karakteristik berbeda. Pada perguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, khususnya program Pascasarjana,
penyusunan konsepsi berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah. Kedua adalah jumlah halaman minimal 100 untuk penelitian kuantitatif. Sedangkan untuk penelitian kualitatif ataupun mixed method, gabungan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif itu minimal 150 halaman dengan ukuran spasi 1,5. Yang keempat ialah secara administratif, tesis yang ditulis itu mampu dipublikasikan di jurnal secara minimal jurnal yang telah terpublikasi baik secara online maupun offline. Lalu yang kedua adalah bobotnya itu 10 SKS. Adapun karakteristik dari disertasi, pertama, dari segi penelitian mempunyai 3 karakteristik utama. Pertama, hampir sama dengan tesis, pengembangan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan kreatif. Kedua adalah penemuan pengembangan teori, konsepsi, gagasan ilmiah. Ketiga ialah hasil penelitian tepat guna, terkini, dan termaju yang diperlukan oleh masyarakat. Tentu ada satu karakteristik yang ditekankan adalah bagaimana kebermanfaatan hasil penyajian, penyusunan, dan penulisan dari disertasi. Kedua ialah metodologinya, menggunakan pendekatan interdisipliner, multidisipliner, bahkan interdisipliner. Lalu menyajikan argumen dengan solusi pandangan kritis berdasarkan fakta dan prinsip-prinsip akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari segi penyajian, penyusunannya mengikuti kaidah dan tata cara etika ilmiah, sedangkan dari segi halaman itu minimal untuk penelitian kuantitatif 200 halaman, sedangkan untuk penelitian kualitatif ataupun mixed method itu ialah 250 halaman dengan ukuran 1,5 spasi. Dari segi administratif, bahwa disertasi yang dihasilkan itu mampu dipublikasikan di jurnal internasional. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada series pertama mengenai karakteristik tesis dan disertasi. Terima kasih.